masyarakat, tentu saja kita mencari celah, paling tidak. Jadi kami sepakat bikin tim kecil yang akan memfollow up segera bahwa ada distorsi-distorsi yang ada di masyarakat terkait dengan kebijakan yang sangat baik pemerintah pusat ya, yang terus jaga, tapi ada saja dinamika jadi lapangan yang kita laporkan, memberikan penjelasan yang lebih utuh lagi nih kondisi masyarakat sehingga nanti regulasinya diharapkan lebih memberikan manfaat yang komprehensif. Teman-teman mau Pak, terkait yang tadi pemberangkatan ke BGN, Pak. Ya nanti kita atur setelah ada tim khusus kita akan berangkat ke BGN dengan tim tadi sama-sama kayak dulu ke waktu kita berangkat Suara Rakyat ya. Kita tanya sama sekjen gimana ke menteri, minta waktu jelaskan semuanya. Saya yakin juga mereka akan menerima kok karena kita tujuannya baik seperti hari ini. Ya tidak ada masalah apa-apa, tidak masalah apa-apa. Kita di komisi silaturahmi dan ini sebetulnya masyarakat. Jadi kadang-kadang juga seperti juga jadi bagus ya. Jadi masyarakat tahu bahwa Mas Desa punya kepedulian, keberpihakan, dan juga DPR juga serius, kami juga serius. Ada komunikasi yang aktif antara kami dalam upaya menyelesaikan bermasalah. Cuman memang tidak langsung instan ya Kang ya. Kita akan segera. Tapi juga paling tidak tadi ada keinginan untuk lebih intens lagi. Jadi kita jadwalkan 3 bulan sekali. Negeri kita akan rapatkan lagi. Itu juga jujur saja ya. Kami belum bisa sampai ke setiap desa berkumpul setiap hari setiap tahun itu butuh waktu. Tapi insya Allah komunikasi kan tidak usah harus selalu dengan Pak. Dan kita sering kok ya Pak acara-acara zoom segala macam. Pak mungkin Pak ini Pak ada aksinya kan berlangsung damai Pak. Apa mungkin ada apresiasi dari Bapak untuk? Iya, terus saja kami apresiasi ke Pak Oban dan teman-temannya dan juga elemen yang lain, PPDI ya, dan PKK, kemudian BPD bahwa idenya kan ingin menyampaikan aspirasi. Nanti kondisi yang di lapangan di masyarakat tentang ini disampaikan kepada kami dan juga beberapa kami juga kaget ternyata sudah ada aja pemain rente ya. Jadi ya mohon maaf ada kemungkinan ada koperasi abal-abal yang memanfaatkan bahwa kewajiban sebagai untuk membeli dari ini kan harus dijelaskan secara eksplisit. Kalau hukum kan harus jelas bahwa harus menggunakan bahan dari sebagai atau apa. Tapi itu yang kita lakukan. Nanti kita akan coba sampaikan ke pemerintah pusat, sama di PGN, apa yang jadi aspirasi harapan dari masyarakat di daerah. Oke. Pak Bupati sebentar, Pak Bupati ini di luar konteks Pak Bupati. Tadi saya mewawancarai salah satu wakil daripada Abdesi Kabupaten Garut, katanya mengatakan bahwa ini tidak akan terjadi demo apabila Pak Bupati respon dengan komunikasi dengan para DPK atau dengan para Abdesi. Gimana Pak Bupati tanggapannya? Ya kan ini karena keterbatasan waktu. Saya sampaikan bahwa saya sudah 8 kecamatan. Jadi saya susah kalau kita langsung ketemu sama desa satu-satu ditanya. Yang ada kan kami undang ke pendopo, kami ngobrol, cerita-cerita, curhat, kami hadirkan dinas PUPR, dinas kesehatan, pendidikan, cari solusi terhadap masalah yang ada. Cuman karena waktunya tadi yang terbatas, apalagi kemudian saya juga harus mengurus yang namanya APBD, ini adalah periode pertama saya, sehingga waktunya agak terbatas. Dan juga mungkin kesalahan di staf saya, nggak tahu gimana, saya juga tegur, tapi insya Allah ke depan akan. Dan saya juga ada Pak juga kan bukan siapa-siapa buat saya gitu. Saya juga banyak komunikasi beliau, banyak belajar di beliau. Karena kepala desa kan udah canggih beliau gitu. Kita ikuti saja gitu. Tapi ya saya juga sampaikan bahwa insya Allah lebih baik lagi kalau itu kan selalu ada lah. Karena saya tidak mungkin menemui semua. Itu pun udah 8 saya ulang lagi. Masih ada 34 lagi ya. Nanti kan kita jadwalkan seketat tiap minggu datang ke pendopo, ngobrol lihat pendopo, itu gedung yang sudah lama heritage kan gitu. Ini cerita sedikit santai lah suasananya, nggak terlalu formal. Turun Pak Bupati. Langkah selanjutnya Pak Ketua Abdesi, Bapak. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang mana telah mengikuti kegiatan ini. Sebetulnya walaupun dalam judul kami adalah aksi damai, tetapi pada dasarnya ini adalah silaturahmi akbar. Dan apa yang kami sampaikan, harapan kami, usulan kami terhadap Pemkab Garut atau dari sini diwakili oleh DPRD Kabupaten Garut dan Pak Bupati, alhamdulillah sudah tersampaikan dan sudah diberikan jawaban dan solusi. Dan alhamdulillah insya Allah untuk ditindaklanjuti di minggu-minggu yang akan datang. Dari semua yang kami sampaikan, harapannya memang sudah bisa terrealisasi, termasuk dari KDMP, terus MBG, yang memang diharapkan ada keberpihakan kepada masyarakat desa.
Kalau selama ini mungkin Bapak Bupati juga tidak tahu, tidak mendengar langsung apa yang terjadi di lapangan, tetapi dengan adanya diskusi, dengan adanya silaturahmi, alhamdulillah semua itu sudah terbuka. Dan mudah-mudahan untuk ke depan ini bisa terrealisasi dan memunculkan sesuatu yang memang berkepihakan terhadap desa. Terima kasih. Pak, untuk poin-poin yang dibawa aksi tadi apa aja Pak kira-kira? Yang pertama memang kita hanya tentang PMK 081 dan itu sekarang sudah memahami hanya mungkin dampaknya di desa karena ada beberapa desa yang sudah dananya tidak salur tetapi sudah dikerjakan. Ini nanti akan kita bahas bersama bagaimana cara menutupinya itu. Satu itu. Yang kedua untuk ADD yang memang awalnya kita kan tidak tahu bahwa Abdesi hanya mengira efisiensi itu hanya di desa saja. Tetapi setelah ada pertemuan ini ternyata semua anggaran yang ada di Kabupaten Garut cuma terefisiensi, gitu kan? Kalau untuk selama ini mungkin hanya yang tahunya desa saja, tetapi ternyatanya semua dinas, DPRD semua terefisiensi. Nah, itu yang mungkin harapan dari memang masalah dana transfer 10% dari DAU dan DBH. Ya menyangkut yang ketiga tentang MBG yang memang keterlibatan masyarakat desa semakin sedikit sekali. Ya mudah-mudahan dengan hasil pembahasan hari ini kita bisa dinikmati gitu kan manfaatnya, bukan hanya menerima saja tetapi ekonomi yang ada di masyarakat memang bisa bergulir dan meningkat itu. Ya termasuk mungkin yang keempat masalah koperasi, kesulitan tentang masalah tanah itu nanti akan dicarikan regulasinya untuk mempermudahkan tukar guling atau penyediaan lahan yang ada di desa-desa, yaitu regulasi tentang ruslah atau tukar guling tanah carik desa yang posisinya tidak strategis bisa menjadi strategis untuk menunjang program Pak Presiden. Terima kasih ya semuanya.